Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini sangat ramai diperbincangkan terkait isu pelarangan penggunaan jilbab atau hijab yang digunakan dalam seragam para paskibraka nasional nanti. Jadi informasi ini teman-teman beredar setelah kemarin saat Presiden Joko Widodo meresmikan atau melantik secara resmi para pasukan pengibar bendera untuk 17 Agustus 2024 di IKN. Tapi hal cukup mencolok terlihat di mana tak ada satupun ini paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Ini pun akhirnya mengundang banyak sekali kecurigaan. Bahkan MUI pun speak up menuduh BPIP ini adalah dalang dari pelarangan penggunaan jilbab bagi para paskibraka putri Indonesia. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan jawaban dari BPIP yang menjawab polemik paskibraka yang melepas jilbabnya. Apakah benar BPIP memang melarang penggunaan jilbab dan bagaimana respon dari pemerintah jika benar ini BPIP melarang penggunaan jilbab? Apakah BPIP ini bakal dibubarkan seperti permintaan banyak sekali kalangan yang meminta BPIP ini dibubarkan? Yuk teman-teman, kita simak saja video selengkapnya. Sejak awal berdirinya, paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya kebinekaan itu, kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya, untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan, itu maksudnya, yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan paskibraka dan pelaksanaan tugas paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ini maaf teman-teman, nyela karena agak risih juga mendengar pernyataannya di mana ini
Pak Yudian Wahyudi itu mengatakan demi keselarasan, ya teman-teman, demi keselarasan, jadi para anggota Paskibraka Putri ini disamakan demi menghormati Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lah. Yang jelas teman-teman, ini Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Bukan satu hal yang disamakan untuk semua orang yang berbeda-beda. Jadi yang jelas ini benar-benar memang BPIP itu bikin kontroversi. Ini BPIP ini bikin sebuah masalah baru setelah Indonesia memang punya masalah yang segudang. Ini ditambah lagi masalah. Jadi jelas ini BPIP memang teman-teman walaupun tidak memaksa tapi memberikan arahan untuk para Paskibraka Putri melepas jilbabnya, padahal tahun-tahun yang lalu nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah. Ini kita lihat nih fotonya, Paskibraka Putri menggunakan jilbab nggak ada masalah, tapi kenapa tahun ini malah jadi masalah? Dan kalau misalnya saya dengar pernyataan Pak Yudian Wahyudi ini seperti ini teman-teman, kalau misalnya mau jadi paskibraka mengibarkan bendera merah putih, maka lepas jilbabnya hanya dua, yaitu ketika pengukuhan dan juga pengibaran. Ya jelas ini jadi masalah Pak, ini jadi masalah. Gak boleh negara ini memaksakan seseorang pemeluk agama untuk menanggalkan identitas agamanya. Kan itu sudah diatur oleh undang-undang, sudah ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini saya rasa BPIP harus diperiksa. Ini Pak Yudian Wahyudi harus diperiksa oleh kepolisian karena jelas ini bisa jadi unsur penistaan terhadap agama teman-teman. Ya ini walaupun misalnya teman-teman diselaraskan tapi nggak boleh misalnya ini memberikan arahan untuk melepas jilbab. Ini saya rasa bakal jadi permasalahan yang sangat panjang. Ini bakal panjang teman-teman masalahnya, dan kita lihat juga ini teman-teman sedikit keterangan dari MUI terkait permasalahan ini teman-teman ya. Sepakat kebinekaan bukan penyeragam. Yang kedua, mengapa bikin aturan sehingga itu melanggar terhadap asas konstitusi kita? Aturan yang melanggar nggak bisa dibenarkan. Adik-adik kita mungkin dengan polosnya lalu tanda tangan itu demi cintanya kepada bangsa dan negara. Tapi ingat bahwa perjuangan Indonesia ini juga dengan resolusi jihad, dengan dasar keagamaan bagi kami yang beragama Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban bagi kita dan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Kemudian mereka disuruh buka itu untuk apa pada saat penggeledahan? Coba kita bayangkan, saudara-saudara kita yang di TNI dan di Polri berangkat perang pun boleh pakai jilbab. Kenapa mengedarkan bendera begini tidak boleh pakai jilbab? Itu kan lucu sebenarnya ya kalau kita bicara pakai logika itu. Apa yang diinginkan dari peraturan itu yang sudah melanggar terhadap konstitusi, tidak Pancasilais? Saya pikir dicabut, diberikan arah yang tepat dalam peraturan itu. Ya, kalau tidak mau begini, saya pikir haknya adik-adik kita untuk besok itu mengibarkan bendera sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh, di sini diatur kok. Itu bukan melanggar. Di atasnya itu ya, peraturan BPIP itu di nomor 3-nya itu disebutkan tentang bolehnya ini di poin 3 kelengkapan, poin 2 kelengkapan dan atribut. Di poin 4 itu disebut siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu kan berarti boleh. Kenapa ketika menjadi keputusannya kepala BPIP menjadi 5 dan itu tidak ditegaskan di situ, atau di surat edarannya BPIP menjadi tidak ada? Ini kan distorsi terhadap aturan. Jadi saya pertama itu secara asas kelembagaan, asas peraturan dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh kepala BPIP dalam menjelaskan secara teknis tentang tampang dan sikap paskibraka. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak dua pernyataan dari dua pihak. Yang pertama dari BPIP, Bapak Yudian dan juga Ketua MUI. Ini kita benar-benar miris teman-teman kalau benar-benar ini BPIP memang melakukan sebuah skenario untuk melakukan pelarangan penggunaan hijab walaupun dengan kata-kata sukarela.
Jadi jelas ini Pak Presiden harus ambil tindakan. Ketua BPIP ini harus juga diperiksa oleh kepolisian karena bisa jadi ini unsur penistaan terhadap agama. Saya nggak mau mengomentari ini lebih lanjut. Mending kita tunggu saja update-nya. Apakah ini Ketua BPIP bakal diperiksa atau gimana? Tentu ini bakal kita simak bersama-sama. Ya mungkin itu teman-teman. Sekali lagi ini miris teman-teman karena baru tahun ini paskibraka putri kita dilarang menggunakan hijab dari peresmian dan juga nanti pengibaran. Mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi tahun depan dan orang-orang yang melarang penggunaan hijab, penggunaan jilbab ini mudah-mudahan nggak dipakai lagi lah di BPIP atau di pemerintahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.